Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan intan pariwara kelas 11, masih di bab sistem pertahanan tubuh pada manusia bagian asesmen harian part 2 nomor 11 sampai dengan nomor 20. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 11, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Kekebalan pasif didapat melalui tindakan yang ditunjuk oleh angka. Jadi kekebalan pasif itu kan merupakan kekebalan yang diperoleh setelah tubuh menerima antibodi dari luar. Jadi kekebalan pasif itu dapat diperoleh secara alami, misalnya nih melalui pemberian kolostrum bagi bayi yang baru lahir, atau secara buatan melalui pemberian antibodi yang diekstrak dari satu individu ke individu lain sebagai serum. Nah, contohnya adalah pemberian serum antivenin kalajengking dan anti tetradoksin. Oke, jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang B. Nomor 12, contoh vaksin berikut yang berasal dari patogen yang dilemahkan adalah jadi berdasarkan jenis kandungan yang ada di dalamnya, vaksin itu akan ada 4 macam nih. Ada vaksin hidup yang dilemahkan, ada vaksin yang sudah dimatikan, ada juga vaksin subunit dan vaksin toksoid. Nah, di soal ini yang merupakan patogen dilemahkan itu adalah vaksin rotavirus. Nah, vaksin si rotavirus ini masuk ke dalam vaksin hidup yang dilemahkan, yaitu vaksin yang mengandung patogen yang sudah dilemahkan. Jadi sudah ada virusnya tapi dilemahkan ya. Oke, jawabannya adalah yang E. Nomor 13, perhatikan tabel jadwal imunisasi berikut. Berdasarkan jadwal imunisasi tersebut, jenis imunisasi PHRS secara berurutan yaitu jadi imunisasi HP, HB atau di sini adalah imunisasi P diberikan 12 jam setelah bayi lahir atau usia 0 bulan. Selain itu, pemberian imunisasi hepatitis B dilakukan bersamaan dengan imunisasi DTPW pada usia 2, 3, dan 4 bulan atau DTPA yang di simbol huruf R ya pada usia sekitar 2, 4 sampai dengan 6 bulan. Jadi imunisasi BCG yang H itu diberikan satu kali pada bayi usia 0 sampai 2 bulan. Kalau imunisasi campak yang S itu diberikan saat anak usia 9 bulan. Nah, dosis penguatnya diberikan 2 kali pada saat anak usia 18 sampai dengan 6 tahun. Oke, jadi di sini jawabannya adalah yang B ya secara berturut-turut. Nomor 14, salah satu imunisasi wajib dianjurkan pemerintah adalah imunisasi DTP. Imunisasi ini digunakan untuk mencegah infeksi bakteri. Jadi imunisasi DTP itu singkatan dari difteri, tetanus, dan juga pertusis ya. Ini merupakan imunisasi wajib anjuran pemerintah yang diberikan bersama imunisasi HB dan HIB sebagai imunisasi pentavalen. Nah, imunisasi DTP ini digunakan untuk mencegah penyakit difteri akibat infeksi bakteri Corynebacterium diphtheri, kemudian tetanus akibat infeksi dari Clostridium tetani, dan juga pertusis yang disebabkan oleh infeksi Bordetella pertussis. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 15, gangguan pada sistem imun dapat terjadi karena antibodi menyerang kelenjar adrenal. Gangguan tersebut dapat mengakibatkan, jadi antibodi yang menyerang kelenjar adrenal itu bisa menyebabkan seseorang mengalami addiction disease. Nah, gangguan ini mengakibatkan kadar gula darah menurun, kemudian berat badan menurun, mudah lelah, dan juga pigmentasi kulit meningkat. Jadi di sini jawabannya adalah yang C. Maaf ya di sini suaranya Mimin masih belum bisa maksimal. Jadi berapa mungkin kalian akan terganggu dengan suara yang ya hampir batuk seperti ini. Oke, nomor 16 kita lanjutkan. Human Immunodeficiency Virus atau HIV hanya menyerang sel T pembantu karena jadi HIV itu hanya akan menyerang sel T pembantu karena pada permukaan sel T pembantu terdapat molekul CD4 yang merupakan reseptor HIV. Glikoprotein yang terdapat pada permukaan HIV ini akan menempel pada reseptor CD4 sehingga dapat melakukan endositosis. Oke, jadi jawabannya adalah yang D.
Nomor 17, seorang pasien didiagnosis menderita imunodefisiensi karena infeksi virus Epstein-Barr yang menyerang sel B. Kemungkinan penyakit yang diderita pasien tersebut adalah jadi imunodefisiensi itu kan penurunan atau hilangnya kemampuan sistem kekebalan tubuh untuk merespon antigen. Nah, beberapa penyakit yang termasuk imunodefisiensi itu adalah ada mononukleosis. Nah, yang ini nih yang menyerang Epstein-Barr-nya. Ada juga limfoma, kemudian multiple myeloma, dan juga ada akmaglobulinemia. Namanya susah-susah banget ya. Ya udahlah, kalian kalau emang nggak hafal nggak perlu dihafal, seenggaknya kalian ngerti gitu aja dulu ya. Kalau kalian sering dengar, sering bahas, lama-lama juga akan ngerti kok. Jadi nggak perlu maksa sampai menghafal semua nama ilmiah di biologi. Itu terlalu menguras energi. Jadi di sini jawabannya adalah yang B. Nomor 18, hipersensitivitas merupakan respon imun yang berlebihan terhadap suatu senyawa yang masuk ke dalam tubuh. Kelainan ini dapat menyebabkan, jadi hipersensitivitas atau disebut dengan alergi ya umumnya, itu adalah respon imun yang berlebihan terhadap suatu senyawa yang masuk ke dalam tubuh. Jadi alergen yang masuk ke tubuh untuk kedua kalinya akan terikat pada imunoglobulin E. Nah, imunoglobulin E-nya sudah berikatan dengan mastosit. Keadaan ini mengakibatkan mastosit akan melepaskan si histamin yang berperan dalam proses pembesaran dan peningkatan permeabilitas pembuluh darah atau yang disebut dengan inflamasi. Ya jadi kayak protein pada telur ada atau mungkin orang alergi udang berarti protein pada udang itu sama sistem imun kita. Orang yang alergi itu dianggap benda asing yang berbahaya. Makanya selama dia diserang kemudian dia akan menghasilkan histamin yang menimbulkan reaksi alergi. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 19, perhatikan gambar di samping. Penyakit autoimunitas yang ditandai dengan terjadinya peradangan pada bagian X adalah, jadi bagian yang ditunjuk oleh huruf X pada gambar soal ini adalah membran sinovial. Jadi kalau kemarin kita belajar tentang sistem tulang itu pasti tahu ini. Ketika membran sinovial mengalami peradangan, itu bisa menyebabkan seseorang menderita yang namanya artritis reumatoid. Nah, ini adalah penyakit autoimunitas yang mengakibatkan peradangan dalam waktu lama pada sendi. Ciri-cirinya apa? Terjadi peradangan pada membran sinovial dan struktur sendi, atrofi otot, serta penipisan tulang. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 20, apabila antibodi yang seharusnya melindungi tubuh justru menyerang sistem saraf perifer dapat mengakibatkan jadi gangguan pada sistem kekebalan tubuh saat antibodi yang diproduksi justru menyerang sel tubuh itu sendiri, maka disebut dengan autoimunitas. Salah satu penyakit autoimunitas yang terjadi karena antibodi menyerang sistem saraf perifer adalah sindrom Guillain-Barré. Nah, sistem saraf perifer berfungsi untuk mengendalikan pergerakan tubuh. Nah, ini justru diserang. Jadi diawali dengan gejalanya itu adalah kesemutan, nyeri pada otot yang berlangsung lama, hingga pelemahan otot. Jadi jawabannya di sini adalah yang B. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.